Dan belakangan ini viral suara hati Keisha yang terpendam selama 11 tahun belakangan ini terkait keterpurukan yang dialaminya pasca perceraian kedua orang tuanya itu. Perceraian, apapun pemicunya, adalah momen sulit bagi pasangan suami istri yang mengalaminya. Namun di luar itu, perceraian juga menjadi momen yang lebih sulit bagi anak-anak yang ada di dalamnya. Karena sejatinya, anak-anaklah yang menjadi satu-satunya pihak yang paling terguncang batinnya. Lebih dari kedua orang tuanya yang harus berpisah. Dan kondisi inilah yang diam-diam sempat dialami Keisha Alvaro, putra sulung mantan pasangan Pasha Ungu dan Okky Agustina, harus menerima kenyataan pahit perceraian orang tuanya di saat usianya baru menapaki 5 tahun. Dan belakangan ini viral suara hati Keisha yang terpendam selama 11 tahun belakangan ini terkait keterpurukan yang dialaminya pasca perceraian kedua orang tuanya itu. Ya, selain harus kehilangan sosok sang ayah tercinta, Keisha yang kebetulan dianugerahi talenta di dunia akting dan musik, tiba-tiba juga harus menjadi tulang punggung keluarga dan bekerja keras, justru di saat usianya baru menginjak 7 tahun. Lantaran sang bunda Okky Agustina saat itu dalam posisi hanya sebagai ibu rumah tangga dan tak bekerja. Dan berikut ini curhat Keisha hingga akhirnya viral. Kenapa harus aku yang alamin gitu? Ekonomi langsung goyah banget. Bunda juga waktu itu lagi nggak kerja kan, lagi nggak kerja. Ya udah, mau nggak mau ya udah, Ica aja deh syuting. Syuting, nyanyi segala macem. Bener-bener nggak bisa bayar apa-apa. Ada cicilan segala macem, nggak bisa sama sekali. Mau makan pun susah. Kalau orang bilang atau teman-teman mungkin, kok lu nggak punya apa-apa sih, Cak? Kok sekarang lu ibaratnya biasa-biasa aja gitu, nggak gimana-gimana ya. Emang tujuan gua kerja kan bukan buat gaya-gayaan atau apa ya, emang buat terus keluarga doang kok gitu. Kalau ada yang mau beli apa ya udah beli, bunda pengen beli apa ya udah beli. Mau bagaimanapun, walaupun gue bisa ada di posisi ini sekarang, bisa dikenal banyak orang, tapi tetap awalnya masih ada bayang-bayang nama ayah gitu. Jadi gue nggak memungkiri kalau emang gue awal itu karena ayah. Mungkin kalau nggak ada ayah, belum tentu gue bakal jadi seperti ini sekarang. Mungkin kalau nggak ada ayah, belum tentu gue bakal jadi seperti ini sekarang. Mirisnya lagi, perceraian yang dialami kedua orang tuanya tak hanya menempatkan Keisha sebagai tulang punggung bagi keluarga, tetapi juga menimbulkan luka batin yang berkepanjangan, yang berujung putusnya komunikasi Keisha dengan sang ayah dan keluarga barunya selama belasan tahun. Memang ada banyak alasan dibalik kemarahan yang ditunjukkan Keisha kepada sang ayah. Namun yang paling menohok buat cowok kelahiran 20 Mei 2004 itu adalah perbuatan sang ayah yang tidak bisa memenuhi permintaannya agar tidak menikah lagi pasca bercerai dari sang bunda. Karena kenyataannya, 2 tahun setelah itu atau tepatnya pada tahun 2011, sang ayah justru menikah lagi dengan Adelia Wilhelmina. Selepas itulah, selama kurang lebih 11 tahun, Keisha memilih untuk menutup diri dari sang ayah dan keluarga barunya. 11 tahun dari proses cerai sampai 2020. 2020 itu udah mulai damai. Mungkin orang banyak yang salah sangka ya, kenapa nggak ketemu? Itu bukan karena bunda yang nyuruh atau apa tuh, jauh banget, nggak kejauhan kalau itu. Waktu itu sempat ada omongan sama ayah sebenarnya. Oh ya udah, ayah mau nggak sama bunda lagi, oke. Ya tapi jangan nikah lagi. Itu yang ditanamin sama bunda, ya kerjain apa yang kamu suka. Selama itu positif, kamu lakuin, tapi tetap bunda pantau gitu. Jadi jangan sampai melenceng di jalanan nih, jangan sampai kemana-mana. Namun di saat usianya beranjak remaja,
Keisha yang kini berusia 18 tahun akhirnya bisa berdamai dengan dirinya sendiri dan juga sang ayah dengan keluarga barunya. Hal itu ditandai dengan komunikasi yang akhirnya kembali terjalin serta keterbukaan sang ayah dan keluarga barunya untuk menerima kehadiran Keisha dengan tangan terbuka dan hangat di tengah-tengah keluarga. Hal itu terjadi di momen Lebaran tahun lalu saat Keisha akhirnya berkunjung ke rumah sang ayah untuk berlebaran. Tidak hanya itu, Keisha juga menunjukkan kedekatannya dengan sang ibu sambung Adelia Wilhelmina lewat duet mereka. Lantas apa kata Pasha soal Keisha dan juga perjuangan putra sulungnya itu hingga bisa berada pada posisinya sekarang ini? Kenapa akhirnya mau berdamai? Karena aku nggak mau jadi adik-adik ini benci juga sama ayah. Karena belum tentu mereka bisa lewatin. Nanti malah nggak kuat, malah stres segala macam, mending nggak usah. Makanya mending didamain aja. Hebat, makanya saya bilang anak saya ini hebat. Hebat, tidak semua anak-anak seusia Keisha itu bisa menempatkan emosinya ya di seperti yang Keisha miliki hari ini. Yang pasti bersyukur. Jangan pernah ngerasa puas. Selalu mencoba menjadi lebih baik. Dan ya udah, tawakal aja dan jangan lupa. Bagi pasangan suami istri yang mengalaminya, perceraian mungkin menjadi pilihan terbaik untuk menyudahi berbagai permasalahan yang membekap rumah tangga mereka. Namun tidak bagi anak. Lantas, apa kata psikolog terkait dampak buruk dari perceraian orang tua buat anak-anak? Dan bagaimana pula dengan peran anak yang tiba-tiba harus menjadi tulang punggung pasca perceraian orang tuanya? Kalau kita melihat perceraian, ada 3 dampak besar yang bisa terjadi. Pertama, dampak bagi pasangan yang bercerai. Lalu yang kedua, dampak pada sisi perekonomian, finansial. Nah, salah satu yang paling signifikan itu pada anak. Anak ini kita ibaratkan lah ya, ketika orang tuanya bercerai, secara umum anak akan kehilangan satu, keberadaan secara fisik dengan orang tua. Nah, bagi anak-anak yang dekat dengan figur ayah dan ibunya, bisa dibayangkan hilangnya kedekatan fisik ini punya dampak. Tidak ada lagi yang menemani, belajar, makan, tidur. Sesederhana itu memang. Namun bagi anak itu sangat krusial dalam kehidupan. Ingin mencoba hal baru awalnya. Jadi dulu kan sekitar berapa tahun lalu? 10 tahun yang lalu kan awal kan mulai musik, penyanyi. Dan pas itu inget banget lagi main, tiba-tiba bunda bilang, Cak mau nyoba syuting nggak? Terus gue bilang, syuting apaan bun? Terus kata bunda, udah pokoknya cobain aja dulu. Nah pasti dicobain ternyata nyaman, ternyata enak gitu berakting.